Dan kita harus mengetahui bahwa PR terbesar kita yang belum selesai sampai sekarang adalah kepastian hukum dan terjadinya jual beli hukum. Ada lagi adalah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum menggunakan hukum dengan tidak pada tempatnya. Itu yang sering terjadi. Apakah ini masih terjadi tahun 2026? Kita menunggu. Apakah tahun 2026 agak lain menyalah hukumku atau terbalik agak lain semakin meredup hukumku? Wait and see. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali di edisi akhir pekan tetap di Anak Bangsa Channel. Sobat Indonesia, tahun 2026 ini seperti film yang sangat populer di akhir tahun 2025. Film agak lain, Menyala Pantiku. Film yang termasuk terlaris, mungkin akan melampaui perolehan penonton dari Jumbo karena saat ini sudah mencapai 10 juta penonton. Filmnya memang lucu, saya sudah melihat dan saya harus akui ini film humor yang sangat cerdas. Nah, untuk tahun 2026 ini apa yang agak lain di Indonesia? Yang pertama, ada ranjau-ranjau hukum baru, yaitu telah berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru yang disebut sebagai KUHP nasional. Sedangkan KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini merupakan hasil karya anak bangsa, katanya begitu. Karena banyak mengganti hukum-hukum peninggalan zaman kolonial. Pertanyaannya, ini angin segar atau justru angin yang berbahaya buat masyarakat? Kalau kita lihat beberapa pasal, ada yang menyegarkan. Tapi kok menurut saya ya sebagai orang awam lebih banyak ranjau-ranjau hukum yang harus kita waspadai. Contohnya tentang demonstrasi. Itu ada norma baru. Demonstrasi kalau tidak ada izin atau melewati batas waktu bisa dipidana 6 bulan atau denda 10 juta rupiah gitu. Yang di KUHAP yang lama tidak ada. Izin hanya diberikan, kewajiban harus izin tapi tidak ada unsur pidananya. Kemudian yang berikutnya ada lagi kewaspadaan kita untuk tidak lagi menyerang kehormatan pimpinan negara, presiden, wakil presiden maupun lembaga negara, karena bisa dipidana. Banyak lagi lah. Inilah menurut saya yang harus kita waspadai. Apapun terjadi, kita mau protes apapun sudah diberlakukan. Dan memang menurut saya mendorong bagi masyarakat sipil atau kelompok manapun, kalau memang ada poin-poin atau pasal-pasal yang sangat merugikan rakyat atau terkesan memundurkan demokrasi, kualitas demokrasi kita jadi semakin anjlok, jeblok, ya mudah-mudahan ada JR, judicial review di MK, karena ini tingkatnya undang-undang. Mudah-mudahan ada kabar baik ke sana, karena menurut saya di era demokrasi sekarang ini masukan kritik kepada pemerintah itu lazim di mana-mana. Persoalannya adalah apakah kritik ini diterima, dimaknai oleh pemerintah dengan baik, terutama presiden wakil presiden, atau mungkin dimaknai negatif karena ada alatnya dan ini ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum karena dianggap menyerang kehormatan presiden, wakil presiden misalkan, atau lembaga. Masyarakat yang bersuara kritis yang seharusnya diberikan wadah atau ruang di era demokrasi ini
justru akan diberangus gitu. Kita semua mencintai Indonesia, tidak perlu digugat rasa nasionalisme kita. Tapi problemnya adalah pada saat ada orang yang kita berikan amanah ternyata tidak proper, tidak bekerja dengan baik, wajar sekali kalau dikritik atau diberikan masukan. Apa jadinya kalau negara tanpa oposisi? Di Indonesia saat ini hampir tidak ada oposisi atau kekuatan penyimbang sekalipun. PDI Perjuangan hampir tidak berkomentar. Sedangkan di parlemen sudah dikuasai oleh kelompok partai-partai pendukung pemerintah. Jadi oposisi yang diharapkan adalah dari rakyat, dari koalisi masyarakat sipil, dari kita semua, asalkan tidak caci maki, asalkan tidak berbau hoax, fitnah, atau pencemaran nama baik, bagi saya wajar gitu. Karena pejabat publik ya harusnya bersedia dikritik secara publik. Inilah yang saya katakan tahun 2026 ini agak lain, menyalah hukumku. Ya bisa menjadi tragedi nanti. Karena kelihatannya kewenangan kepolisian semakin diperkuat di KUHP dan KUHAP yang baru ini. Dia bisa menyita, menyidik secara lebih kuat tanpa izin, penyitaan tanpa izin dari pengadilan pun bisa dilakukan. Apakah ini kemunduran? Kalau saya menyitir apa yang dikatakan oleh pakar antropologi hukum dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Susilowati Irianto, beliau mempertanyakan apakah kita masih negara hukum dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Karena kelihatannya ruang check and balances dari masyarakat sudah ditutupi gitu. Tapi ini wacana ya, yang seharusnya diuji di Mahkamah Konstitusi, karena bagi kita percaya MK ini sebagai garda terakhir pelindung konstitusi agar suara masyarakat ini bisa tetap diwadahi karena dijamin oleh konstitusi. Pasal 28 mengatakan kebebasan berekspresi melakukan pendapat dijamin oleh negara. Kalau model seperti ini yang harusnya ya harus dikritisi gitu. Itu menurut saya sih. Ini masalah KUHP dan KUHAP. Nah, saya menyerahkan pada ahlinya agar kalau ada hal yang merugikan rakyat bisa di GR di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita melihat tahun 2026 ini agak lainnya adalah ijazah Jokowi masih terus bergulir, mungkin akan mencapai puncaknya di tahun 2026. Dan ada lagi yang perlu kita tunggu kelanjutannya adalah tentang keabsahan ijazah SMA Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi wakil presiden. Karena berita terbaru yang kita terima, Anda sudah baca pasti, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, F.E. Krudi mengatakan yang diterima pada saat pencalonan Gibran mendaftar wali kota Solo adalah tidak ada ijazah SMA, tapi hanya surat keterangan penyetaraan dari Dikdasmen waktu itu. Jadi ini masih bergulir. Apakah para peneliti, para akademisi, mungkin ahli pendidikan akan menggunakan ini sebagai amunisi untuk menguji apakah wakil presiden kita mempunyai ijazah SMA atau tidak? Ya ini perlu kita tunggu. Ya jelas tahun 2026 ini selain KUHP, KUHAP, ijazah Jokowi itu akan ditentukan di pengadilan nanti apakah ini bisa menjawab pertanyaan publik bahwa Pak Jokowi ini insinyur kehutanan atau bukan gitu. Karena dari kubu RRT,
Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa meyakini 99,9% Pak Jokowi ini tidak mempunyai ijazah S1, tapi sebaliknya dari Pak Jokowi mengatakan dengan jelas bahwa dia lulus dari S1 Fakultas Kehutanan UGM, dan itu dikuatkan oleh dari UGM juga. Tapi ini masih diuji di pengadilan. Saat ini yang sudah berjalan adalah itu pengadilan Citizen Law Suite di Solo. Kemudian nanti kalau perkembangan kasus di Polda Metro Jaya, apakah ini bisa diteruskan ke pengadilan atau mungkin dihentikan atau apapun, kita masih menunggu. Yang jelas prediksi saya tahun 2026 ini ijazah Jokowi akan mencapai titik kulminasinya. Apakah hasilnya klimak atau anti klimak? Nah, ini kita tunggu. Kemudian yang kedua adalah tentang ijazah SMA Gibran. Apakah ini benar-benar akan digunakan oleh beberapa kelompok untuk menguji apakah wakil presiden kita mempunyai ijazah SMA, apakah melanggar undang-undang, melanggar konstitusi atau apa ya? Ya kita tunggu saja. Yang jelas ketidakpuasan publik terhadap kinerja wakil presiden cukup tinggi. Jadi sebagai contoh, kemarin ada sekian orang, ratus orang dibawa Gibran ke IKN. Untuk apa? Saya tidak tahu. Mengapa mahasiswa-mahasiswa yang sudah dibina oleh wakil presiden ini, dalam tanda kutip dibina ya Anda tahu maksud saya apa, tidak diajak aja ke lokasi bencana untuk berbuat yang lebih keren, berbuat membantu para relawan, membantu TNI Polri, membantu Pemda, membantu pemerintah untuk tanggap darurat di daerah bencana. Mengapa harus dibawa ke IKN? Nah, ini menjadi pertanyaan publik. Tapi tahun 2026 ini politiknya akan semakin tinggi, akan menentukan keluarga Jokowi yang sering disebut dengan geng Solo ini akan semakin berkibar atau semakin tenggelam. Parameternya ditentukan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah tentang keabsahan ijazah Jokowi, kemudian tentang keabsahan ijazah SMA Gibran, dan yang ketiga, apakah orang-orang Jokowi masih digunakan atau dipakai oleh Pak Prabowo di kabinet atau kena reshuffle atau mungkin diganti yang baru. Apakah kita bisa berharap dari Pak Prabowo untuk lebih tegas untuk mengungkap masalah-masalah korupsi di era masa lalu, karena ini menjadi masalah juga di KPK saja. Contohnya adalah kuota haji, sampai sekarang belum ada titik terang. Terus di kejaksaan tentang pertamak oplosan, ternyata bergulir hal yang lain, tidak seperti yang dijanjikan di awal, hanya salah tata kelola tentang perminyakan. Jadi banyak keanehan-keanehan di negeri ini. Kita sering diberikan angin surga, pertamak oplosan lah, inilah kuota haji, yang sampai sekarang tidak ada juntrungannya. Kemudian tentang bagaimana Bobi Nasution dihadirkan atau tidak di kasus korupsi di Sumatera Utara misalkan, sampai sekarang juga masih terkendala. Dan yang paling jelas penuh dengan keanehan dan merupakan agak lain yang paling menyala itu adalah kasus pagar laut. 30 sekian kilo pagar laut, ruang laut dikapling-kapling, kemudian sudah diekspos ada SHM SJU di tata ruang laut yang sudah dicabut, ternyata tidak ada tersangkanya. Tersangkanya hanya lurah Kohot, kemudian ada 1-2 orang pegawai BPN. Ini merupakan keanehan-keanehan yang membuat hukum kita agak lain. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kita. Tahun 2026 ini kita akan melihat apakah penegakan hukum di era Pak Prabowo ini semakin menyala atau semakin meredup atau flat saja itu.
kita berharap di tahun 2006 ini ada kemajuan yang signifikan. Harapan saya adalah harapan rakyat agar Pak Prabowo bisa benar-benar menunjukkan antara orasi yang berapi-api itu diimplementasikan oleh membantu-membantu beliau di aparat penegak hukum. Jangan hanya angin surga di depan, kemudian meredup dalam tingkat implementasi. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada awal tahun ini, dan mudah-mudahan ini hukum di Indonesia ini menjadi acuan kita untuk bernegara dan bermasyarakat dengan lebih tertib. Dan kita harus mengetahui bahwa PR terbesar kita yang belum selesai sampai sekarang adalah kepastian hukum dan terjadinya jual beli hukum. Ada lagi adalah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum menggunakan hukum dengan tidak pada tempatnya. Itu yang sering terjadi. Apakah ini masih terjadi tahun 2026? Kita menunggu. Apakah tahun 2026 agak lain, menyalah hukumku, atau terbalik agak lain, semakin meredup hukumku? Wait and see. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.